Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usmani, mahasiswa pasca sarjana dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Indonesia. Saya akan mempresentasikan artikel saya, yaitu tentang Implementation of Storytelling with Jalrab to improve the ability to own stories in Indonesian learning, atau penerapan storytelling dengan bantuan boneka untuk meningkatkan kemampuan menyimak cerita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang melatar belakangi judul saya yaitu yang pertama adalah menyimak adalah salah satu keterampilan dalam berbahasa, salah satu kegiatan yang paling penting namun sering ditinggalkan adalah kegiatan keterampilan menyimak. Kegiatan menyimak saling berhubungan dengan satu sama lain. Menyimak merupakan kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak berhubungan dan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara, menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Dan yang kedua, keterampilan menyimak cerita merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting. Keterampilan menyimak cerita bertujuan untuk meningkatkan aspek komunikatif. Peningkatan keterampilan menyimak cerita perlu ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan dan metode belajar yang tepat. Metode pembelajaran yang bukan hanya dapat mengkondisikan suasana pembelajaran, melainkan langkah intensif yang berhubungan langsung dengan kegiatan menyimak cerita. Ini adalah latar belakang dari judul saya. Kemudian tujuan penelitian atau research purposes, yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa dalam menyimak cerita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Research method atau metode penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 2B dari SD Integral Hidayatullah Semanding yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Penelitian ini memakai metode penelitian tindakan kelas, dilakukan 2 siklus. Penelitian dengan desain model oleh Kemis dan Tagrat berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus berikutnya. Siklus terdapat planning atau rencana, aksi, tindakan, observasi, pengamatan, dan refleksi. Siklus berikutnya, perencanaan yang telah direvisi, tindakan pengamatan, dan refleksi. Data terdapat tindakan penelitian yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tambahan penelitian ini dokumentasi aktivitas pembelajaran di kelas. Kehadiran peneliti di sini hanya sebagai pengamat dan menilai aktivitas guru, sedangkan guru mempraktekkan pembelajaran yang telah disiapkan oleh peneliti. Kegiatan guru mendapati permasalahan dalam menerapkan pembelajaran, maka peneliti memberikan saran
dan perbaikan supaya pembelajaran dapat tercapai. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Result and discussion, hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian pada prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua, diperoleh peningkatan kemampuan menyimak cerita serta minat baca sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel dari hasil diskusi dari peneliti dari prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua. Ada 5 indikator 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan kita ambil dari subjek yaitu kelas 2D SD Integral Hidayatullah. Jadi di setiap prasiklus, di setiap siklusnya ada peningkatan. Selanjutnya, nah ini adalah grafik presentase peningkatan kemampuan menyimak cerita pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Nah, ini indikator dari yang sudah ditampilkan di tabel yang sebelumnya. Nah, hasil penelitian setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan storytelling pada pembelajaran prasiklus, murid kurang antusias mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan hasil tes kemampuan menyimak rendah dengan siswa yang tuntas, hasilnya 56,3%. Siklus pertama mengalami kenaikan kegiatan pembelajaran. Murid sudah mulai memperhatikan guru, tidak berbicara sendiri, merespon isi cerita, sehingga dalam siklus 1 terdapat peningkatan dalam memahami cerita di setiap pertemuan 1 dan di pertemuan 2. Dalam siklus 2, siswa mengalami perubahan sikap menjadi lebih baik dan memperhatikan guru saat pembelajaran. Dalam siklus 2 ini, guru mulai meningkatkan dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan metode storytelling. Guru mulai menjiwai karakter yang terdapat dalam cerita siswa. Jadi siswa tertarik dan fokus ketika mendengarkan storytelling yang disampaikan oleh gurunya. Serta suasana kelas yang mulai kondusif meski beberapa siswa masih ada yang berbicara. Siswa mulai berani bertanya, maju ke depan untuk menyampaikan hasil jawabannya, sehingga dalam siklus 2 ini bertambah dari siklus 1. Siklus 2 terjadi kenaikan di setiap pertemuan, yakni pertemuan 1 yang tuntas hasilnya 61,49% menjadi 72,29% siswa telah tuntas. Dalam siklus 2, guru memotivasi siswa agar gemar membaca buku apa saja karena buku merupakan gudang ilmu yang akan membuat siswa menjadi pintar. Dalam kegiatan menyimak di setiap pertemuan, terjadi peningkatan di setiap indikator. Di setiap pertemuan siswa terlihat memperhatikan penjelasan guru. Saat guru memberikan penjelasan, siswa menjadi semangat antusias mengikuti pembelajaran karena pembelajaran menggunakan metode storytelling yang menarik bagi siswa, sehingga membuat siswa yang pasif menjadi aktif dengan menggunakan metode yang menyenangkan bagi siswa itu sendiri. Kesimpulan dari artikel saya,
yaitu berdasarkan data analisis, maka disimpulkan yang pertama, metode storytelling dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mendengarkan cerita pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2B SD Integral Hidayatullah Semanding. Kemampuan menyimak cerita meningkat dari 63,83% siklus 1 naik menjadi 75,83 di siklus 2. Penerapan pembelajaran membaca cerita dengan mengaplikasikan metode storytelling berhasil meningkatkan kemampuan cerita yang diukur dengan tes dengan menekankan pada tokoh, penokohan, latar, alur, tema, dan amanat, meningkatkan keaktifan siswa yang diukur dengan menggunakan lembar observasi dengan indikator yang ditentukan. Saya kira cukup, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.